Baiklah, kami kelompok 4 akan membahas tentang biosintesis asam amino dan nukleotida, yaitu proses pembentukan molekul penting dalam tubuh yang berlangsung secara sistematis, mulai dari prekursor, tahapan reaksi, hingga regulasi metabolismenya. Proses ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan fungsi biologis, seperti pembentukan protein, materi genetik, dan sumber energi sel. Biosintesis asam amino dan nukleotida adalah proses pembentukan senyawa kompleks dari molekul sederhana melalui serangkaian reaksi enzimatis di dalam sel. Asam amino merupakan unit dasar penyusun protein yang berperan dalam struktur dan fungsi sel, seperti enzim dan hormon. Sementara itu, nukleotida adalah unit penyusun DNA dan RNA yang berfungsi dalam penyimpanan dan penyampaian informasi genetik, serta berperan sebagai pembawa energi seperti ATP. Dengan demikian, kedua molekul ini sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas sel. Prekursor atau bahan dasar. Proses biosintesis dimulai dari prekursor, yaitu senyawa sederhana hasil metabolisme utama tubuh. Prekursor ini berasal dari jalur metabolisme seperti glikolisis dan siklus Krebs yang menghasilkan senyawa antara seperti pirufat, oksaloasetat, dan alpha-ketoglutarat. Senyawa-senyawa tersebut kemudian digunakan sebagai kerangka karbon untuk membentuk asam amino dan nukleotida. Selain itu, asetil CoA juga berperan penting sebagai bahan dasar dalam berbagai jalur biosintesis. Keberadaan prekursor ini sangat menentukan kelancaran proses pembentukan molekul yang lebih kompleks. Yang selanjutnya itu ada penjelasan tentang biosintesis asam amino dan nukleotida. Pada biosintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari senyawa antara metabolisme. Asam amino dibedakan menjadi dua, yaitu asam amino esensial yang tidak dapat disintesis oleh tubuh dan harus diperoleh dari makanan, serta asam amino non-esensial yang dapat dibentuk di dalam tubuh. Proses pembentukan asam amino melibatkan beberapa reaksi utama. Pertama adalah reaksi transaminasi, yaitu pemindahan gugus amino ke kerangka karbon. Kedua adalah aminasi reduktif, yaitu penambahan gugus amino dengan bantuan enzim dan koenzim tertentu. Ketiga adalah modifikasi rantai karbon untuk menghasilkan berbagai jenis asam amino. Sebagai contoh, pirufat dapat diubah menjadi alanin, oksaloasetat menjadi aspartat, dan aketoglutarat menjadi glutamat. Asam amino yang dihasilkan kemudian digunakan untuk membentuk protein, enzim, dan berbagai molekul penting lainnya dalam tubuh. Sedangkan biosintesis nukleotida adalah proses pembentukan nukleotida sebagai penyusun DNA dan RNA. Nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu basa nitrogen, gula pantosa, dan gugus fosfat. Berdasarkan jenis basanya, nukleotida dibedakan menjadi purin dan primidin. Purin meliputi adenin dan guanin, sedangkan primidin meliputi sitosin, timin, dan urasil. Pada sintesis purin, cincin basa nitrogen dibentuk secara bertahap langsung pada ribosa 5-fosfat hingga menghasilkan senyawa antara yang kemudian berkembang menjadi AMP dan GMP. Sedangkan pada sintesis primidin, cincin basa nitrogen dibentuk terlebih dahulu, kemudian baru bergabung dengan ribosa fosfat. Proses ini memerlukan energi dalam bentuk ATP dan melibatkan berbagai enzim yang spesifik. Regulasi metabolisme. Biosintesis asam amino dan nukleotida tidak berlangsung secara bebas, tapi diatur dengan ketat oleh tubuh. Salah satu mekanisme utamanya adalah umpan balik negatif atau feedback inhibition, di mana produk akhir akan menghambat enzim pada tahap awal jika jumlahnya sudah mencukupi. Selain itu, regulasi juga dipengaruhi oleh ketersediaan substrat dan aktivitas enzim. Dengan adanya regulasi ini, tubuh dapat menjaga keseimbangan metabolisme agar tidak terjadi kelebihan atau kekurangan senyawa tertentu. Fungsi biologis. Asam amino memiliki fungsi utama sebagai penyusun protein, enzim, dan hormon yang berperan dalam berbagai reaksi biologis. Nukleotida berfungsi sebagai penyusun DNA dan RNA yang menyimpan informasi genetik. Selain itu, nukleotida seperti ATP juga berperan sebagai sumber energi utama dalam sel. Kedua molekul ini sangat penting dalam proses pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi.
Dampak ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan dalam biosintesis dapat menyebabkan berbagai gangguan. Kelebihan atau gangguan metabolisme dapat memicu penyakit seperti asam urat akibat penumpukan purin, serta gangguan genetik. Sementara itu, kekurangan asam amino dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan produksi protein, dan melemahnya sistem imun. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan dalam proses biosintesis. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi biosintesis, antara lain pola makan, terutama asupan protein dan nutrisi. Kondisi kesehatan tubuh juga berperan dalam menentukan efisiensi metabolisme. Selain itu, aktivitas enzim dan faktor genetik turut memengaruhi jalannya proses biosintesis dalam tubuh. Biosintesis asam amino dan nukleotida merupakan proses penting yang berlangsung melalui tahapan terstruktur, dimulai dari prekursor sederhana hingga terbentuk molekul kompleks. Proses ini melibatkan reaksi enzimatis dan regulasi yang ketat untuk menjaga keseimbangan dalam tubuh. Dengan memahami proses ini, dapat disadari pentingnya menjaga pola hidup sehat untuk mendukung fungsi metabolisme yang optimal.